Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Gimana, apa kabar? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Bu Sum yang pada hari ini akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran pecahan. Anak-anak tahu macam-macam pecahan, yaitu yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya 3/4, 1/2, 1/5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ada yang utuhnya. Contohnya 1/3/4, 3 1/2, 4 1/5 dan seterusnya. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya 0,5, 1,75, 0,40 dan seterusnya. Dan yang keempat adalah persen. Contohnya 25%, 35%, 5% dan seterusnya. Persen di sini artinya per 100. Sekali lagi, persen artinya per 100. Nah, kalau 25% jika kita tulis dengan pecahan biasa, karena persen artinya per 100, maka 25% itu 25/100. Ya, kita lanjut anak-anak. Yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. 1. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kalian tahu contoh di atas, pecahan biasa, pecahan desimal sudah ada di situ. Pada pecahan desimal, kalian tahu satu angka di belakang koma artinya per 10. Sekali lagi, satu angka di belakang koma artinya per 10. Contoh di sini 3/10 itu 0,3. Kemudian dua angka di belakang koma artinya per 100. Contoh 40/100 sama dengan 0,40. Nah, bagaimana kalau misalnya satuannya yang di atas pembilangnya? Pembilangnya satu angka tetapi per 10. Contohnya 5/100 ya, salah tadi. Bagaimana kalau misalnya pembilangnya satu angka tapi per 100? Lihat kalian, di sini kalian tahu bahwa yang di belakang koma 2 angka artinya per 100/100. Maka di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, 0, bagaimana supaya menjadi 2 angka? Kita bantu dengan 0. Kita bantu dengan 0, tetapi 0-nya tidak boleh di belakang. Tidak boleh di belakang, tetapi di depan. Contohnya 5/100, 0,05. Lihat anak-anak di sini. Sekalian perhatikan. 5/100, karena per 100 itu di belakang koma harus ada 2 angka, maka di atas pembilangnya hanya 1 angka. Berarti kurang 1 angka, 1 bilangan. Maka untuk membantu supaya di belakang koma 2 angka, maka dikasih 0 tetapi di depan. Sekali lagi anak-anak, di depan 0,05. Tidak boleh 0-nya di depannya, harus di. Nah, sekarang contohnya lagi, misalnya 7/100. Nah, berapa 7/100? Satu angka juga. Pembilangnya satu angka juga.
per 100, berarti kurang satu angka, berarti 0,0, kita bantu 07 nya di belakang. Jadi membantunya 0 harus di depan, tidak boleh di belakang, karena kalau di belakang berarti nilainya tidak sama ya. Kemudian yang 3 angka di belakang koma, yang selanjutnya 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Contoh 125 per 1000, cara penulisannya 0,125. Nah, bagaimana kalau misalnya pembilangnya hanya 2 angka, misalnya 75 per 1000. Nah, anak-anak tahu bahwa per 1000 itu di belakang koma ada berapa angka? 3. Di belakang koma ada 3 angka, sedangkan di sini hanya 2 angka. 75, 7 dan 5, 2 angka, berarti kurang 1 angka. Untuk supaya 3 angka di belakang koma, maka kita harus memberikan 0 di depan. Ingat, di depan bukan di belakang. 75 per 1000 supaya menjadi 3 angka di belakang koma 0,075 begitu. Nah, bagaimana kalau hanya 1 angka, misalnya 5 per 1000. Nah, ayo, bagaimana kalau hanya 1 angka, sedangkan di belakang koma harus ada 3 angka, berarti kurang berapa angka anak-anak? 2. Nah, 2 angka ini kita bantu dengan 0 menjadi 0, ya. Berapa tadi kurangnya? 2. Kurangnya 2 angka supaya menjadi 3 dengan 5 ini 0, karena 2 0 0 5. Sudah 3 angka, 1 2 3 angka. 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Nah, jelas anak-anak? Nah, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjut untuk yang kedua. Ya, anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kedua, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, misalnya 5 per 10. Nah, bisa kita rubah karena per 10 masih ingat, kalau per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka menjadi 0,5. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 75 per 100. Nah, per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Yang ketiga, contohnya per 1000. 175 per 1000. Nah, berarti di belakang koma harus ada 3 angka, 0,175. Kemudian contoh yang keempat. Nah, misalnya 3 per 5. Nah, 3 per 5 ya, supaya bisa menjadi per 10, bisa menjadi per 100. Kita bisa 3 per 5 sama dengan dikali, supaya menjadi 100 dikali 20. Kalau yang atas dikali 20, yang bawah juga harus dikali 20. Oke.
3 kali 20 60, 5 kali 20 100, berarti 0,60. Bisa nggak ditulis 0,6? Boleh. Ini nilainya sama dengan 0,6. Nah, boleh. Sama nilainya seperti itu. Kemudian contoh yang kelima, misalnya 1/3/4. Ingat, lihat 1 harus utuh, 1 ya, itu. Kemudian 3/4. Nah, 3/4-nya 3/4 kita jadikan 100. Supaya menjadi 100 kali 25 kali 25. 1 ini koma ya. 1,75 per 100 bisa ditulis 1,75 begitu. Nah, kemudian ada lagi yang keenam, misalnya 3/8. Nah, kita bisa 3/8 kita jadikan per 1000. Nah, 3/8 supaya menjadi 1000 kali 125 juga sama 125. 8 kali 125 1000. Kemudian 3 kali 125 menjadi 375. 375 per 1000 bisa ditulis menjadi 0,375 itu. Nah, itu adalah contoh cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah,